eh, jam 8.30 lah ya kita sudah selesai ya. Oke. Yes, gitu ya. Oke. Ya, karena kita cepat aja, kita mungkin saya apa namanya akan kita bahas ya materi yang kemarin sama seperti yang kemarin ya kita selesaikan soalnya. Jadi kalian nanti bisa pas lihat soalnya kamu jawab dulu terus oh iya benar jawaban saya benar atau enggak gitu ya. Oke. Supaya cepat, jadi saya mau ya itu salah saya semalam nggak dimatiin karena kita cari tahu dulu eh, dosis maksimum dari pasiennya, kemudian kita lihat di sini apa namanya pembuatan sediaannya adalah 30 tablet 30 miligram 30 buah, kemudian dibuat pulveres 30 berarti setiap bungkusnya mengandung 30 miligram gitu ya. Terus kita juga harus cek dulu dosis maksimum pasiennya. Ketika kita cek semuanya sudah sesuai ya 50 dan 75 ya. Ini jawabannya sudah sesuai. Oke. Nah, coba Agus Nawati, apakah apotek dapat melayani resep dari puskesmas atau rumah sakit dan klinik? Bisa nggak? Bisa, Bu. Nggak ya. Kalau sebaliknya, puskesmas atau rumah sakit klinik bisa nggak melayani resep dari yang satu dan yang lainnya? Kalau dibalik nih, misalkan rumah sakit bisa nggak melayani resep dari klinik atau puskesmas atau apotek? Bisa. Bisa. Kalau Betul, rumah sakit bisa melayani pasien yang bukan dari rumah sakitnya? bisa, Bu. Bisa ya. Saya pernah mengunjungi satu rumah sakit ya di daerah Pasteur karena dekat dari rumah orang tua saya ya. Eh, ada ketentuan memang klinik, rumah sakit gitu ya. Dia tidak bisa melayani pembelian obat yang di luar dari resep yang sudah diresepkan oleh dokter yang praktek di puskesmas atau rumah sakit tersebut. Jadi pernah beli obat di puskesmas? Nggak gini, waktu saya kerja di rumah sakit tuh Hmm? terkadang ada resep dari luar. Kalau Mm-mm. bukan obat yang kayak golongan psiko itu, kalau ada di tempat saya bekerja dilayani, Bu. Begitu ya. Kalau dari Iya. puskesmas bisa nggak? Eh, kalau Kalau di puskesmas bisa nggak? kalau di puskesmas nggak bisa, Bu. Hmm. Berarti kalau untuk yang di rumah sakit nanti tergantung manajemen rumah sakitnya ya. Dia bisa melayani atau tidak gitu ya. Ada Iya. beberapa rumah sakit yang tidak mau melayani resep dari luar, bahkan pembelian bebas pun tidak diperkenankan gitu ya. Tapi mungkin tadi di rumah sakitnya Agus Nawati boleh gitu ya membeli obat resep dari luar. Kalau puskesmas tidak ada jual beli obat ya. Jadi semuanya pelayanan resep itu berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter yang berpraktek di puskesmas tersebut ya. Mungkin gitu ya. Untuk rumah sakit dan klinik tergantung dari manajemen rumah sakit dan kliniknya apakah diperbolehkan atau tidak. Tapi ada beberapa sih rumah sakit yang tidak memperbolehkan juga kita membeli obat di luar dari apa namanya dari resep yang sudah diresepkan oleh dokter yang berdinas di rumah sakit tersebut gitu ya. Oke deh, lanjut ya. Oke, lanjut deh. Isma, Ismaya, coba Ismaya Arianti. Iya Ibu, subscription Ibu. Orang dokter masuk ke dalam bagian subscription. Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Bisa bagian subskripsio, bisa juga bagian dari Signatura. signatura. Kan signatura itu artinya penandaan ya, baik itu penandaan dari dokter maupun penandaan secara penggunaan obat ya. Oke, ini selanjutnya silakan. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau? Tidak perlu ditunjuk. Saya aja Bu. Mangga.
tangan rumah sakit dapat melayani resep dari rumah sakit lain, klinik, atau praktek mandiri. Ya, gimana? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi sebenarnya tadi balik lagi ya, yang namanya pelayanan obat di rumah sakit ataupun di klinik dan puskesmas itu pada dasarnya sebenarnya tidak ya. Cuman memang ada beberapa apa namanya manajemen mungkin ya yang membolehkan pembelian obat di luar dari rumah sakit untuk meningkatkan omset gitu ya. Tapi sebenarnya karena pelayanannya satu pintu, pengelolaan obatnya memang distribusinya hanya untuk kalangan rumah sakit saja, puskesmas saja, atau klinik saja. Sebenarnya seperti itu ya. Tapi tadi kembali lagi ya, saya pribadi sih belum menemukan ya aturan tentang boleh atau tidaknya gitu ya. Tapi rata-rata memang farmasi rumah sakit sebenarnya tidak melayani resep dari luar gitu ya. Nanti kalau misalkan Anda ketemu aturan mengenai apa namanya distribusi obat itu boleh dilakukan secara luas atau tidak, tolong kasih tahu saya juga ya. Nanti saya juga akan cari ya. Oke, Alia lagi ya yang ini ya. Silakan Alia. Oh, Pengecekan ada tidak? Ya, Ibu. oke. Pengecekan ada tidaknya paraf dokter pada resep masuk ke dalam bagi administrasi. Iya, betul ya. Para dokter itu masuk ke dalam bagian administrasi ya. Oke. Lanjut Taskia. Pengkajian resep secara preskripsium meliputi nama obat, Bu. Betul, nama obat ya. Selain nama obat apalagi Taskia? Nama obat, potensi dosis, terus Terus potensi sediaannya, Bu, terus sama bentuk sediaannya juga, untuk Bu. sediaan, oke. Terus Sama sama apa? Jumlah obat, terus ya, numeronya, terus kalau ada racikan berarti harus ada apa? ya cara pembuatannya, Bu, dibuat dalam bentuk Ya. apanya? Atau disebut dengan perintah Pembuatan. pembuatan. Oke, good ya. Sip. Yuk, selanjutnya. Rizkia Isabella. Seorang dokter meresepkan obat untuk pasien diabetes berupa metformin tablet 500 mg nomor 30 dalam signatur dituliskan S3DD tab 1. Menurut saudara, resep tersebut akan bermasalah pada pengkajian resep secara klinis. Kenapa? Kenapa, Bu? Ya, kenapa apa namanya bermasalahnya pada kajian klinis? Karena DC, Bu, durante koinem saat makan. Oh, harusnya pada signatura ditambahkan DC yaitu durante koenam. Kenapa durante koenam? Kenapa nggak post koenam atau ante koenam? Karena metformin cara minumnya itu pada saat makan atau sesudah makan, tapi langsung setelah makan. Ya, berarti bukan setelah makan atau sebelum makan ya. Berarti ya betul tadi durante koenam sudah betul. Tapi pertanyaannya mengapa metformin diminumnya itu pada saat makan? Tidak sebelum makan atau sesudah makan. Kenapa? Why? Nah, nanti Anda kan sebagai calon apoteker nih ya, harusnya sih sudah mulai tahu ke arah mekanisme kerja dari si metformin. Metformin itu bekerja dengan cara mencegah pemecahan polisakarida menjadi monosakarida.
lidah. Nah, oleh karena itu dia dimakannya harus atau dikonsumsinya harus pada saat makan ya. Kalau sesudah makan atau sebelum makan ya sudah terlanjur nanti glukosanya akan polisakaridanya akan sudah ter apa namanya terpecah menjadi monosakarida. Makanya harus diminum pada saat makan gitu ya. Nanti apa namanya? Rizkia harus dipelajari lagi ya. Kemarin PKPA-nya di mana Rizkia? Di puskesmas, industri, sama apotek, Bu. Ada puskesmas, di puskesmas ada PTO nggak? Nggak ada, Bu, di puskesmas. Tugas khusus tidak ada? Tugas khususnya kemarin bikin video edukasi sama penyuluhan. Edukasi terkait dengan? Video edukasi terkait perbedaan obat dengan suplemen, Bu, dari preseptor. Baik ya, nanti itu jangan lupa ya, Anda semua yang terutama PKPA di rumah sakit, kemudian klinik, ada tugas PTO itu harus dikuasai dengan benar ya. Tadi juga Rizkia, misalkan tugasnya dari puskesmasnya adalah penyuluhan dan pembuatan video edukasi mengenai perbedaan obat dan suplemen. Nah, nanti akan ditanya apa itu obat, apa itu suplemen ya, apa bedanya, kemudian kalau obat itu dibagi menjadi berapa golongan berdasarkan keamanannya atau berdasarkan penandaan dan seterusnya. Ya, itu dipelajari dengan benar dan sungguh-sungguh supaya nanti pada saat sidang Anda bisa menjawab dengan baik ya. Oke. Oke, kita lanjut. Dua soal ya. Rizky lagi deh, satu lagi Riz. Stop. Mumpung standby. Ada tidaknya nama dan tempat praktek dokter merupakan pengkajian resep pada administrasi. Oke ya, pada administrasi. Bagus ya. Oke, selain praktek dokter ada apa lagi? Dinyatakan bahwa resep itu lolos gitu secara administrasi. Nama dokter, Alamat alamat praktek, praktek, terus ada nomor telepon, nomor telepon, nomor terus, ya, terus surat izin praktek, terus, nomor SIP-nya, Bu. oke, terus, ayo apa lagi? Nanti pas sidang masa ini sidangnya dikit lagi loh. Nanti kalau ditanya gimana coba? Apa lagi SIP, terus apa lagi? Tanggal resep, terus tanggal resep, terus apa lagi? Identitas, identitas pasien ya, meliputi apa Nomor aja? sama nomor telepon, Bu. Ya, terus apa lagi? Taraf, Paraf dokter. taraf dokter. Ya, oke. Ya, belajar ya. Ini berarti apa namanya Rizkia banyak banget nih PR-nya kamu sebelum ke CBT sidang juga pertanyaan mendasar terkait dengan PKPA aja masih banyak yang belum di ini loh. Ya, mana banyak lagi PKPA-nya ya. Oke, Indah Sitompul ada? Ada Ibu. Oke, Indah coba dua soal Indah. Seorang dokter meresepkan obat ISDN atau isosorbit dinitrat. Pada saat pembuatan etiket mana yang akan Anda berikan? Etiket putih, Bu. Ya, putih ya, walaupun penggunaannya sublingual di bawah lidah, tapi tetap tidak apa-apa kalau ada materi yang tertelan ya. Oke, etiket biru itu kan hati-hati jangan sampai tertelan ya. Oke, lanjut Indah, satu lagi. Dalam standar pelayanan kefarmasian bab 3 dalam PMK nomor 73 tahun 2016, di apotek dijelaskan bahwa salah satu bagian pengkajian farmaseutik meliputi kekuatan obat, Bu. Meliputi kekuatan obat ya. Oke. Bentar ya, sebentar ya, ada ini. Assalamualaikum, Ma. Iya, Ma. Indah.
Jawabannya kekuatan obat, Bu. Iya betul ya. Jadi kalau di standar pelayanan kefarmasian di PMK nomor 73 salah satu farmasetik adalah si kekuatan obatnya ya. Kalau tanda R mah udah pasti ada ya karena setiap resep pasti akan sudah dimulai dengan tanda R ya. Oke. Oke, selanjutnya Tripina aja deh. Tripina ada? Seorang pasien membawa resep yang berisi omeprazol kapsul dan antasidadon tablet. Dokter memberikan perintah sebagai berikut. Misepak Pulv Numero 10 merupakan menurut pendapat Anda, hal tersebut akan berpengaruh pada kajian resep klinis, Ibu. Kenapa klinis? Karena ada kemungkinan interaksi antara omeprazol dan antasida kalau misalkan diracik, Ibu. Nah, sebelum sampai ke klinis, farmasetiknya bermasalah nggak? Jadi urutannya kan kita kalau screening itu administrasi dulu, farmasetik, baru klinis gitu ya. Memang betul kalau omeprazol dan Doen digunakan secara bersamaan, kemungkinan akan terjadi yang namanya interaksi obat gitu ya. Nah, tapi sebelum ke klinis sebenarnya dia ada masalah dulu di farmasetik. Kenapa ada masalah di farmasetik? Kita lihat omeprazolnya itu bentuknya kapsul. Nah, kalau dia bentuknya kapsul, berarti tujuannya adalah yang pertama, kita nggak mau si omeprazol itu terkena asam lambung gitu ya. Khawatir nanti dia akan rusak gitu ya. Nah, yang kedua, kita inginnya si omeprazol ini memang terserapnya itu adalah di usus, bukan di lambung. Sehingga omeprazol yang bentuknya kapsul ini harusnya dikonsumsi oleh pasiennya juga dalam bentuk kapsul gitu ya. Nah, ini minta di perintahnya itu adalah disatukan dalam bentuk pulveres sehingga kalau kita kaji sebenarnya sebelum ke klinis ini adalah kajian farmasetik terlebih dahulu ya. Jadi omeprazol tidak disarankan untuk digerus menjadi sediaan pulveres gitu ya, Tripina ya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau jawab itu lihat dulu sebelum ke C, lihat dulu ada masalah dulu nggak di B-nya gitu ya. Jadi urut gitu. Jadi walaupun klinis betul, tapi yang paling betul adalah yang farmasetik gitu ya. Makanya judulnya adalah pilihlah jawaban yang paling benar ya. Oke. Lanjut, Tripina. Di bawah ini tidak termasuk dalam kajian resep administrasi adalah alamat rumah dokter, Ibu. Kenapa alamat rumah dokter bukan termasuk kajian administrasi? Kan siapa tahu prakteknya di rumah si dokternya. Maaf Ibu, nama obat Ibu masuk ke dalam Kalau perintah pembuatan masuk ke mana? administrasi, Ibu. Enggak dong. Sebenarnya ini jawabannya ada dua ya. Kamu bisa, sorry, jawabannya ada tiga. Betul ya. Alamat rumah dokter, nama obat, dan perintah pembuatan. Ini adalah tidak termasuk dalam kajian administrasi. Karena apa? Betul tadi kamu jawabannya sebenarnya alamat rumah dokter ini tidak masuk kajian administrasi. Harusnya adalah alamat praktek dokter. Walaupun nanti dokternya praktek di rumahnya, tetap aja itu kan alamat praktek, bukan alamat rumah gitu ya. Jadi ini sebenarnya jawabannya ada tiga. Ada alamat rumah dokter, nama obat, perintah pembuatan, ini tiga ini tidak termasuk kajian administrasi. Ya, gitu. Oke, satu lagi deh, Tripina, daripada ganti ke orang. Lanjut satu lagi. Seorang dokter meresepkan insulin injeksi pada saat Anda membuat etiket. Etiket mana yang Anda pilih? Injeksi etiket biru, Ibu. Etiket warna biru. Biru. Ya, oke, sip.
Oke, kita lanjut ke 3 soal berikutnya. Saya mau Siti Nur Amalia. Coba, Siti. Iya, Ibu. Pada pembuatan etiket, sebaiknya dicantumkan BUD atau Beyond Use Date sediaan yang diserahkan kepada pasien. Dalam pengkajian resep, masuk ke dalam pengkajian resep manakah hal tersebut? Kalau Beyond Use Date, farmasetik, Bu. Betul, Bionis Date itu adalah kajian farmasetik. Bionis Date nanti diberitahukan ke pasien melalui apa, Siti? Secara lisan sama ditulis di etiket, Ibu. Ya, harus ditulis di dalam tiket. Kalau secara lisan nanti pasiennya bisa lupa. Ya, oke, lanjut soal berikutnya. Pada tanggal 16 Desember 2021, seorang pasien membawa resep yang berisikan dry sirup amoksisilin. Pada pembuatan etiket dicantumkan Beyond Use Date yang akan jatuh pada tanggal 30 Desember 2021. Betul ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang antibiotik atau dry syrup ini ada dua ya sebenarnya. Yang pertama kita memang mengikuti USP ya bahwa ketika ada apa namanya ada sediaan yang kita rekonstitusi itu jatuhnya adalah 14 hari gitu ya. Nah, tapi ada juga apa industri yang mencantumkan beyond use date pada kemasan dibuka itu 7 hari. Jadi nanti tergantung ya, dilihat dulu. Kalau misalkan di etiketnya tidak ada ketentuan, dia berapa hari untuk harus dihabiskan atau berapa hari beyond use date-nya, Anda mengikuti USP saja 14 hari. Ya, itu. Oke, bagus ya. Nah, Siti, lanjut satu lagi, Sit. Seorang dokter memberikan resep Glucopatch XR 1000 mg dengan signatura S1DD tablet 1. Pasien mengeluh tidak dapat menelan obat, oleh karenanya dokter menuliskan perintah pembuatan resep sebagai berikut. Misevac Pulveris nomor 30, apa yang akan Anda lakukan? Menghubungi dokter terlebih dahulu. Oke, menghubungi dokter untuk apa? Karena Glucopatch XR ini kan dibuatnya extended release, jadi nggak bisa buat digerus lagi, dibuat Oke, terus Pulveris. kalau dokternya nanya, terus saran apa? Saran Anda apa, Mbak? Hmm, caranya mengganti sediaan ya, Bu. Glucopatch itu isinya metformin, Oke, terus jadi metforminnya diapain? jadi nggak jadi nggak pakai yang XR, pakai yang Iya, biasa, Ibu. Bisa iya, pakai dijadiin yang X. pulveris. Iya, tapi penggunaannya gimana? Penggunaannya saat makan tetap dicampur dengan Tetap makanan. sehari sekali atau gimana? Oh, kalau 1000 mg bisa 2 kali sehari, Bu. Pakai yang 2 kali 500. sehari, ya 500 ya. Jadi nanti Mesivak pulverasnya nomor 60 ya. 60. Signaturanya juga berubah ya. Jadi 2 S1 DD Pulv 1 ya. Oke, sip. Bagus ya situ ya. Mantap. Nah, oke, berikutnya 3 soal berikutnya Rizal. Ada Rizal? Rizal Kristiadi. Jal? Ada Jal? Ibu, Oke, lanjut Jal. masuk ke dalam kajian resep manakah mengenai perintah pembuatan resep? Ini udah kita bahas loh tadi. Pembuatan resep. Masuk ke mana? Kita tuh ya mengadakan pengkayaan. Jawabannya administrasi, Bu. Ya kita tuh mengadakan pengayaan. Apa namanya pemantapan gitu tuh bukan buat kami ya, bukan buat dosennya gitu ya. Yang nanti akan ikut ujian tuh kalian gitu ya, yang nanti akan mengikuti tes CBT, OSCE itu ya kalian juga gitu ya. Jadi sebenarnya apa namanya program-program ini kan diperuntukkan untuk kalian gitu ya. Nah, kalau kaliannya tidak memperhatikan dengan baik, ngapain ada di ngapain ada di sini gitu loh. Sayang loh orang tua tuh saya semalam ingat sama bapak saya ya. Jadi saya nangis semalaman ya. Kenapa? Karena di IG lagi wirawiri selamat hari bapak, selamat hari ayah gitu-gitu kan ya.
Jadi saya kangen banget tuh sama bapak saya. Semalaman saya nangis ya. Padahal saya sudah menjalankan hidup saya dengan baik gitu ya. Saya sekolah IPK nggak kurang dari 3 gitu ya. Bahkan saya S2 itu, saya waktu kuliah S2 di UGM, saya jadi perwakilan wisuda untuk baca pidato. Saya dapat SMS dari ayah saya bilang, yang entah Bapak sangat bangga sekali sama yang entah. Artinya kan saya sudah cukup ya membanggakan orang tua gitu ya. Terakhir saya sekolah S3 juga 6 semester ya. Artinya ya Allah udah atur saya untuk kuliah 3 tahun gitu ya. Karena di bulan Januari Bapak udah nggak ada. Padahal target saya lulus di Februari 2024. Tapi Allah takdirkan saya untuk lulus di Agustus 2023. Karena Allah mau panggil Bapak saya di Januari 2024 gitu ya. Sampai terakhirnya kan saya cukup lah ya membanggakan orang tua gitu ya. Bisa sekolah sampai strata tertinggi gitu. Tapi saya tetap aja ngerasa kurang gitu ya, ngerasa sedih gitu kalau inget ayah saya gitu. Kenapa saya mikir bahwa saya dulu sekolah itu dibiayain gitu ya sama orang tua gitu ya, disemangatin sama bapak saya gitu ya. Kuliah pun, waktu pun saya sekolah S2, setelah lulus itu saya belum dapat kerja, bapak saya tetap support gitu ya. Ngasih uang saya tiap bulan gitu ya. Kata bapak tuh bilang, ya udah ini buat kamu jaga-jaga karena belum dapat kerja gitu kan ya. Apalagi kalian yang masih kuliah gitu, harus diperhatikan dengan baik ya. Harus belajar yang baik, kalau nggak menyesal nanti. Nggak semua anak yang beruntung seperti kamu bisa sekolah gitu. Nggak semua anak bisa beruntung bisa sekolah apoteker yang biayanya mahal. Ada yang harus menyerah karena orang tua tidak mampu membiayai gitu ya. Jadi ini sayang banget gitu. Kenapa sih gitu tinggal memperhatikan saja gitu ya, tinggal melihat. Toh ini nanti juga persiapan kalian untuk sidang kok. Tadi makanya saya bilang sama Rizkia, Rizkia, kamu PR-nya masih banyak karena ini masih belum tahu, itu masih belum tahu, padahal sudah kita bahas gitu. Jadi tolonglah apa namanya kerjasamanya kalian gitu ya. Orang tua tuh saya udah mengalami ya mencari uang gitu ya, kerja nih saya gitu ya. Walaupun saya belum punya anak ya, tapi saya merasa bahwa kalau saya punya anak kayak kamu, betapa sedihnya hati ini gitu. Orang tua tuh nggak minta yang lain-lain kok. Orang tua tuh bangga dengan kamu bisa lulus kuliah dengan baik, bahwa kamu bisa belajar dengan baik, itu orang tua tuh udah sangat bangga sekali gitu. Tapi kalau kamu nggak mau peduli, kamu nganggapnya, udahlah gitu. Padahal ini bisa jadi bagian dari persiapan kamu nanti menuju sidang. Kalau tadi kita udah bahas berkali-kali kajian resep, administrasi itu apa aja sih? Farmaseutik itu apa aja sih? Klinis itu apa aja sih? Gitu. Udah diulang-ulang berkali-kali. Ini udah 3 kali, udah 4 kali bahkan gitu ya. Tapi masih bisa nggak? Masih nggak bisa jawab itu. Pertanyaannya adalah saya yang tidak bisa menjelaskan atau kamu yang tidak mendengarkan kan gitu. Ini saya kemarin udah bilang sama kamu, waktu kamu untuk sidang itu tinggal 12 hari loh, gitu. Waktunya kamu untuk si itu tuh tinggal 1,5 bulan loh, gitu. Terus kamu screening resep aja kamu nggak pelajari dengan baik, terus kamu mau gimana, gitu. Ya kamu mau ketawa boleh, mau tidak memperhatikan ya terserah ya. Tapi balik lagi tadi saya di sini kan nggak cuman ngajarin, tapi saya juga harus mendidik gitu ya. Saya juga harus kasih kamu daripada kamu nanti menyesal, terus kamu bilang aku udah belajar kok, aku udah belajar sungguh-sungguh kok, aku udah belajar bener-bener. Mana buktinya gitu? Ponakan saya bilang, Bunda tuh selalu aja mementingkan hasil. Terus saya bilang, ya teh, hasil itu adalah bagian dari gambaran proses. Kalau hasil kamu nggak bagus, berarti ada masalah dengan prosesnya gitu. Ini kan ada beberapa sudah terbukti, ya kan? Saya nggak mau, saya juga malas aja ya kalau misalkan
apa namanya, kalau saya bisa aja sih, ya udahlah bodo amat lah kamu dengerin atau enggak, atau kamu bisa atau enggak, saya bisa bodo amat gitu ya. Tapi kan saya nggak bisa kayak gitu. Saya tuh ingat orang tua kalian yang kerjanya udah mati-matian, yang bukan, ya kalau kasarnya bukan modal duit gitu ya. Si uang tuh dicari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kamu tugasnya belajar aja, cuman belajar aja tugas kamu tuh gitu loh. Udahlah, saya biar cepet aja ya daripada saya emosi-emosi gitu ya. Jadi saya langsung aja ini, saya bahas sendiri aja ya. Kamu nanti tinggal ngecek aja jawaban kamu bener atau enggak ya. Nah, untuk yang soal berikutnya ini jawabannya kalau kajian resep mengenai perintah pembuatan itu tadi sudah dibahas, dia masuk ke dalam farmasetik ya. Farmasetik itu meliputi nama obat, kekuatan, bentuk sediaan, jumlah, kemudian perintah pembuatannya. Kalau ada peracikan, berarti apakah dia akan diracik menjadi bentuk pulveres, apakah dan jadi emulsi atau suspensi, atau akan dibentuk menjadi sediaan kapsul dan seterusnya. Ya, oke. Terus kemudian yang administrasi tadi meliputi identitas dokter dari mulai nama dokternya, alamat praktek, nomor telepon praktek, SIP-nya, tanggal resep, kemudian identitas pasien dari mulai nama, alamat pasien, berat badan pasien, tinggi pasien, dan seterusnya. Kalau klinis itu berhubungan dengan DRP, drug related problem, entah itu obat dengan obat, entah itu obat dengan makanan, entah itu obat dengan waktu penggunaan, ya, dan seterusnya. Ya, waktu penggunaan itu apakah ada nanti dari antekoenam, postkoenam, atau dikoenam gitu ya, durantekoenam gitu ya, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan klinis. Ingatnya itu aja, administrasi, identitas dokter, tanggal resep, dan identitas pasien. Farmaseutik meliputi dari nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, sama jumlah dan perintah pembuatan. Kalau klinis itu meliputi signatura yang berkaitan dengan drug related problem. Ya, drug related problem itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan obat, entah itu obat dengan makanan, atau obat dengan waktu penggunaan. Ya, oke. Nah, bagian berikutnya adalah kita lihat ada peracikan ya. Ini adalah soal resep, ada seperti yang terlihat di layar Anda, kemudian ditanyakan berapa jumlah tablet yang diambil, atau berapa jumlah tablet yang diambil jika yang tersedia adalah aminofilin 200 mg, 5 mg, dan 30 mg. Nah, untuk melihat ini, coba kalian lihat di sini di perintah pembuatan ya. Ini kita lihat bahwa si aminofilinnya ini butuhnya 100 mg ya. Prednisolonnya 5 mg, luminalnya 30 mg. Nah, kita lihat perintah pembuatannya di sini ada Misovac pulveris DTD. Nah, karena dia DTD, maka setiap kapsul itu terdiri dari aminofilin 100, prednisolon 5 mg, dan luminalnya 30 mg. Jadi kalau tersedianya 200 mg, maka kamu tinggal mengkalikan 100 mg dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena di sini mintanya 10 gitu ya. Dibagi dengan 200 gitu ya. Jadi 100 dikali 10, 1000, 1000 bagi 200, jadi 5 tablet. 5 tablet untuk aminofilin, 10 tablet untuk prednisolon, dan 10 tablet untuk luminal. Kenapa prednisolon dan luminalnya tetap 10 tablet? Karena di sini dia mintanya 5. 5 kali 10 adalah 50, 50 bagi 5, 10 gitu ya. Yang luminal juga sama, 30 kali 10, 300, 300 bagi 30 jadi 10. Gitu ya. Jadi jawaban yang nomor satunya ini adalah luminalnya. Aminofilinnya 10 tablet, prednisolonnya aminofilinnya 5 tablet, prednisolonnya 5 tablet, 10 tablet, luminalnya 10 tablet. Gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan 100 tambah 5 tambah 30 adalah 135. Ya kan? 135 mg. Nah, ini nanti yang menentukan jumlah ini nanti yang menentukan kapsul nomor berapa yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini serbuknya, nah ini dikatakan ya,
Jika serbuk yang didapat tiap kapsul adalah 210 mg. Nah, kenapa Bu kok bisa jadi 210 mg? Padahal ini 100 tambah 5 tambah 30 kan 135. Nah, ingat ya, kalau tabletnya itu adalah tablet 100 mg atau 200 mg, nggak mungkin si tabletnya itu 200 mg. Pasti lebih. Kenapa dia pasti lebih? Karena ada bahan tambahan, ada fase dalam, ada fase luar, ada glidan, ada lubrikan gitu kan ya. Bisa jadi 200 mg itu aminofilin 200 mg itu satu tablet, itu bisa jadi si tabletnya itu di 250 sampai dengan 300 mg. Gitu ya. Nah, prednisolon 5 mg ini juga nggak mungkin dia cuma 5 mg. Ya, bisa jadi satu tabletnya itu sekitar 20 sampai 25 mg. Luminalnya juga sama gitu ya. Satu tabletnya bisa jadi 30 sampai 50 mg. Ya, nah, ketika diracik semuanya, kemudian ditimbang, kemudian dibagi 10, itu rata-rata satu kapsulnya adalah 210 mg. Nah, untuk mencari berapa nomor kapsul yang kita gunakan, carilah bobot yang paling mendekati dari kapsulnya. Nah, kita lihat ya, ini kalau kapsul nomor 4 kapasitas 250, kapsul nomor 3 400, kapsul nomor 0 900 mg. Nah, karena ini 210, tentu saja kita pilih kapsul nomor 4 gitu ya, yang 250 mg. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Selanjutnya ini adalah soal mengenai mikstura ya. Jadi salah satu contoh dari sediaan mikstura itu adalah resep OBH ya, atau obat batuk hitam. Di dalam formularium nasional obat batuk hitam itu ada resep standarnya ya. Resep standarnya itu mengatakan bahwa dalam 300 ml itu mengandung gliserisukus 10 gram, amoniklorhydum 6 gram, sasa 6 gram, dan aquadesnya di-add sampai dengan 300 ml. Ya. Nah, ingat ya, ada add dengan D1, ada add dengan D2. Ya, kalau add dengan D1 berarti tambahkan hingga. Kalau add dengan D2 berarti tambahkan gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan aquades dengan add D1 seperti ini, maka nanti volume akhirnya adalah 300 ml. Gitu ya. Tapi kalau misalkan aquades add-nya D-nya 2, berarti ditambahkan air 300 ml. Jadi nanti volume akhirnya lebih dari 300 ml gitu. Itu ya harus diingat ya, add tambahkan dan add tambahkan hingga ya. Oke. Nah, ini ada resepnya. Resepnya dokter meminta untuk dibuatkan OBH sebanyak 60 ml ya. OBH cair atau sediaan cair OBH dalam botol 60 ml sebanyak 1. Kemudian signaturanya sehari 3 kali 1 sendok makan ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah gliserisukus yang diperlukan untuk resep di atas? Karena ini 60 ml, kemudian resep standarnya adalah 300 ml, maka Anda itu cara apa namanya? Berarti ini tinggal 60 dari mana? Dari resep ya, per 300 dari mana? Dari resep standar. Gliserisukusnya tadi 10 gram. Jadi ini coret-coret gitu ya. 1/5 lah ya. Ini coret-coret berarti dia 2 gram. Nih. Ya, jadi pertanyaan kalau misalkan ini kita cari perhitungan sederhana ya. Ini untuk melatih perhitungan sederhana Anda. Jadi karena resepnya adalah 60 ml, kemudian resep standarnya adalah 300, maka kalau kita bikinnya 60 ml, gliserisukus yang kita butuhkan adalah sebanyak 2 gram. Datanya dari mana? Tentu saja datanya dari formularium nasional yaitu resep standar. Ya, oke. Kita lanjut. Ya, kita lanjut dulu. Oke. Tadi amonium kloridanya sebanyak 2 gram ya. 2 gram apa 6 gram? Lupa lagi saya. Oh, 6 gram.
6 gram berarti sama ya cara pengerjaannya 60 dari resep, 30 dari resep standar, dikali kebutuhannya 6 gram. Ini coret-coret 1/5 berarti dia 1,2 gram. Ya, oke. Kita lanjut. Bagaimana dengan Sasa? Sasa sama ya, Sasa sama dengan amoniik kloridum. Dia 60 dari resep, 300 dari resep standar. Kebutuhan 300 itu adalah 6 gram. Berarti ini coret-coret 1/5. Coret-coret jadi 1,2 gram. Ya. Oke. Oke, nah, oke. Berapa banyak kebutuhan Aquades? Lah, ini cuma satu doang ya. Padahal kebutuhan Aquades harusnya, sorry ya, nanti ini kita perbagi. Harusnya adalah tadi di resep 60 mili ya. Di resep tadi, resepnya adalah kita butuhnya 60 mili. Tadi gliseri sukusnya adalah 2. Kemudian amoniik kloridumnya 1,2. Kemudian sasanya 1,2. Jadi total yang kita butuhkan adalah 455,6 ya. Ya, ini jawabannya ya. Udah bener ya. Nggak ada pilihan lain. Tapi ini cara perhitungannya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang OBH tadi sudah saya katakan bahwa OBH adalah contoh dari sediaan mikstura. Kalau eliksir itu adalah sediaan cair yang dia mengandung etanol atau alkohol sebagai pelarut ya. Lotsio itu nama lain dari suspensi. Kemudian suspensi sendiri itu adalah suatu sediaan cair yang terdiri dari zat padat yang tidak terlarut dalam air, tapi dia terdispersi sempurna di dalam vehikulum ya. Suspensi kita bagi 2 gitu ya, ada yang bentuknya flokulasi, ada yang bentuknya deflokulasi. Bedanya apa flokulasi dan deflokulasi? Kalau flokulasi itu mengendapnya cepat, tapi dia mudah terdispersi kembali. Tapi kalau deflokulasi mengendapnya lambat, tapi dia terbentuk caking, sehingga ketika kita kocok, dia tidak bisa terdispersi kembali. Nah, kalau misalkan tidak bisa terdispersi kembali, maka dikategorikan bahwa sediaan itu tidak stabil, gitu ya. Oke, terus kemudian sediaan emulsi. Kalau sediaan emulsi adalah sediaan cair yang terdiri dari 2 fase ya. Ada fase minyak dan fase air. Nah, masing-masing akan berubah gitu ya menjadi tetesan-tetesan kecil tergantung dari tipe emulsi yang dibuat. Ada yang minyak dalam air, ada air dalam minyak. Kalau minyak dalam air, maka yang berbentuk globulnya adalah minyak. Kalau air dalam minyak, berarti yang berbentuk globulnya adalah air ya. Oke, oke. Ini teori khusus ya. Sebenarnya kan setiap OBH itu tidak ada lagi pembuatannya di apotek, tapi perlulah kalian untuk tahu ya. Teori yang harus diingat itu adalah ketika kita membuat OBH, gliseri sukusnya harus kita gerus pada mortir panas ya, supaya apa? Supaya dia mudah untuk digerus ya. Oke, lanjut ya. Ini ada resep lagi, ini adalah pembuatan eliksir ya. Eliksir dari mana kita tahu bahwa ini dari sini, dari etanol. Karena dia ada etanolnya, maka dia adalah bentuk eliksir. Nah, etanol ini sebenarnya dia untuk melarutkan si paracetamol, terus kemudian dia membuat sediaannya menjadi lebih stabil. Tapi kan dari perkembangan zaman gitu ya, terus kemudian kita negara mayoritas Islam gitu ya, mengatakan bahwa setetes alkohol juga kita nggak boleh gitu ya, maka sediaan eliksir sebenarnya sudah banyak tidak diproduksi di Indonesia. Tapi kalau kayak di Malaysia itu yang sebenarnya notabene sama ya negara Islam juga mereka masih memperbolehkan eliksir paracetamol gitu ya. Nah, kalau di kita itu nanti stabilitas paracetamolnya dijaga dengan penggunaan dapar sitrat ya, penggunaan dapar sitrat kalau nggak salah di pH 5, sekian gitu ya untuk mempertahankan paracetamol itu dia tetap terlarut dan tetap stabil di dalam sediaan sirup gitu ya. Nah, kenapa dibuatnya sirup bukan dibuat suspensi? Karena dosis paracetamol masih memungkinkan untuk kita membuat sediaan sirup gitu ya. Kalau misalkan dosisnya itu melebihi dosis yang
ada di pasaran gitu ya, memang harus 500 mg per 1 sendok teh gitu. Nah, tentu saja itu nanti beda cerita lagi gitu ya, karena tidak cukup airnya untuk bisa melarutkan si paracetamol. Nah, kita ganti etanolnya itu biasanya kalau misalkan kita lagi formulasi, mungkin kalian masih ingat ketika formulasi di praktikum semi-solid liquid, paracetamol itu kita konsolvennya kita ganti dari etanol menjadi propilen glikol gitu ya. Propilen glikol kita gunakan untuk konsolven dari paracetamol, kemudian untuk menjaga stabilitasnya kita gunakan dapar sitrat gitu ya. Nah, di bawah ini indikasinya tentu saja ya, kalau paracetamol itu adalah antipiretik analgetik ya. Jadi dia bisa menurunkan panas dan dia juga bisa menghilangkan rasa nyeri ya. Etanol digunakan sebagai konsolvensi ya. Dia adalah meningkatkan kelarutan. Kalau surfaktan, surfaktan itu adalah suatu bahan ya atau zat yang digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan ya. Permukaannya siapa? Ya permukaan salah satu dari zat cair gitu ya. Nah, surfaktan ini biasanya kita butuhkan dalam pembuatan emulsi ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita buat suspensi juga perlu surfaktan, tapi surfaktan saja tidak cukup. Kalau suspensi itu harus ada suspending agent. Kenapa? Karena kalau suspending agent dia bisa meningkatkan viskositas, sedangkan surfaktan tidak bisa meningkatkan viskositas ya. Emulgator tentu saja dia penstabil pada sediaan emulsi dan humektan adalah dia mencegah hilangnya air dan dia menarik air dari lingkungan. Oke, ini paracetamolnya 125 mg. Ini perintahnya, ini kan resep standarnya untuk 5 mili ya. Ini pembuatan eliksirnya 60 cc. Nah, ini kebalikan dari si OBH ya. Kalau tadi OBH 60/300 gitu ya. Kalau ini dibalik. Ini resep ini adalah untuk 5 mili. Sedangkan perintah pembuatannya adalah 60 mili. Berarti nanti perhitungannya adalah 60/5 dikali 120. Berapa tuh? 60/5 bagi 12. 60 dibagi 5 dikali 120. Berarti 1440 mg ya. Atau 1,4 ya dan seterusnya. Terus kemudian kalau gliseril juga sama 60/5 dikali 2,5. Berapa tuh? Salam. 30 mili gitu kan ya. Propilen glikolnya 60/5 dikali 0,5. Terus sorbitolnya 60/5 dikali 1,25. Etanolnya juga sama 60/5 dikali 1,25. Oleum citri bisa di nolkan saja, bisa dianggap tidak ada ya. Berarti 60/5 dikali 0,5 berarti ini 6 mili. Kalau yang ini yang ini 15. Yang ini 0,5 juga ya, sorry. Yang ini juga 6 mili. Berarti nanti air yang dibutuhkan 60 dikurangi 1,4 dikurangi 30 dikurangi 6 dikurangi 15 dikurangi 6. Berarti air yang nanti terakhirnya air yang kita masukkan adalah 1,6 mili. Ya. Itu ya, jadi paracetamolnya 1,4 gram, gliserilnya 30 mili, propilen glikolnya 6 mili, sorbitolnya 15 mili, etanolnya 6 mili, kemudian airnya 60 dikurangi semua 1,6 mili. Ya, itu. Cocokin sama jawaban kalian ya, sama atau enggak? Ya, berapa kebutuhan paracetamol? Berarti 1,440 mg. Ya, berapa kebutuhan air? Ya, ini tadi ya, 1,6 ya, atau 1,56 boleh lah. Karena 00, sekian lah, dibulatkan 1,56. Ya.
Ya, kita lanjut ya. Kalau ini adalah contoh pembuatan sediaan emulsi ya. Kalian perhatikan di sini resepnya semuanya menggunakan persen. Karena dia menggunakan persen berarti ini dibuat dalam 100 mili ya. Misefak emulsion 100 mili ini. Kenapa? Persen itu kan bisa persen itu bisa bobot per volume, bisa volume per bobot, bisa bobot per bobot, bisa juga volume per volume. Yang jelas bawahnya ini adalah 100. Kalau dia volume berarti 100 mili. Kalau dia bobot berarti dia 100 gram. Ya, jadi persen itu adalah bagian yang terdapat di dalam 100 bagian gitu ya. Sejumlah zat yang masuk di dalam 100 bagian. Kalau misalkan dia padatan ya 100 gram, kalau dia cairan ya 100 mili. Karena dia emulsi, maka 100 ini ya kita buatin 100 mili. Ya. Kalau ditanya berapa komposisi allium recoris, kalau kita 100 mili, allium recoris terus tentu saja 10 mili. Gliserumnya 5 mili, sirupus simpleknya 10 mili, gom Arab karena dia bentuknya serbuk gitu ya, kita bisa bobot per volume, berarti dia 15 gram. Terus metil paraben 0,05. Metil paraben juga sama serbuk, jadi dia 0,05 gram. Ya, olem sinamon bisa diabaikan saja. Ya, nanti tinggal airnya aja di-add sampai dengan 100 mili gitu ya. Air di-add dengan sampai 100 mili. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini ya berapa banyak sediaan yang dibuat? Tentu saja 100 mili. Apa fungsi gom Arab? Gom Arab sebagai emulgator ya, karena ini adalah sediaannya emulgator. Kalau dia disuspensi, tentu saja sebagai suspending agent. Berapa banyak aquades yang diberikan untuk mengembangkan gom Arab? Nah, ingat ya, air yang digunakan untuk mengembangkan gom Arab itu adalah 1,5 kali dari bobot gom Arab. Tadi gom Arabnya berapa? Gom Arabnya tadi 15 gram. Berarti 1,5 kalinya adalah 22,5 mili. Ya. Air yang diperlukan berapa? Air yang diperlukan tentu saja 100 mili dikurangi 10, dikurangi 5, dikurangi 10, dan seterusnya. Ya. Kira-kira itu adalah 10, 15, 25, 25, 40. Ya, sekitar 60 mili. Gitu ya. Sekitar 60 mili. Oke. Sekarang kita masuk ke perhitungan HLB ya. Soal HLB katanya pasti akan muncul di apa namanya di CBT ya soal OSC soal soal HLB itu biasanya suka muncul satu soal ya. Jadi kan lumayan tuh satu soal juga ya. Jadi untuk menyelesaikan apa soal ini Anda bisa gunakan soal apa namanya aligasi ya, menggunakan aligasi, cara aligasi. Gimana caranya? Kita lihat dulu, kita baca dulu. Ini emulgator dibutuhkan untuk membuat 250 gram emulsi ya. HLB butuhnya adalah 14 ya, kemudian campurannya adalah span dan twin gitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu 14-nya di tengah. Terus kita tulis span 8 ya. Span 8 ini adalah 4,3 ya 4,3. Terus kemudian twinnya twin 60-nya span 80 twin 14,9. Nah, aligasi ini adalah selisih ya. 14,9 berarti ini 0,9. Ini berarti 9,7 ya. Nah, kita tambahkan dulu nih jadi 6. Berarti 10,6. Itu kan ya. Nah, berarti kita tinggal cari bobotnya. Bobotnya si span 80. Berarti 0,9 per 10,6 dikali bobot total emulgator. 5% dari 250 gram. Berarti 12,5 gram. Berapa nih? Satu 1,06 Bu. Nah, 1,06. 06. 1,0. Ya udah deh, pilihannya antara ini sama ini.
Nah, karena dia 12,5 berarti twin 60-nya tinggal 12,5 dikurangi 1,06 berapa tuh, Farol? 11,44. Nah, 11,44 berarti jawabannya yang ini. Ya. Oke, ada cara kedua. Cara keduanya gimana? Cara keduanya kita pakai rumus. Rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah HLB total dikali bobot total sama dengan HLBA dikali bobot A ditambah HLBB dikali bobot B. Gitu ya. Nah, sekarang, tapi kalau kayak gini kan nggak mungkin karena bobot A dan bobot B kan tidak diketahui gitu ya. Kita harus cari salah satu gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita bisa bobot A sama dengan ini kan ya 12,5 dikurangi bobot B. Gitu ya. Jadi kalau kita masukkan berarti HLB totalnya 14 dikali 12,5 sama dengan misalkan HLB-nya si span 80 ya, berarti 4,3 dikali 12,5 dikurangi bobot B ditambah 14,9 dikali bobot B. Ya, 14 kali 12,5 berapa tuh? 175 ya. 4,3 dikali 12,5. 53,75 dikurangi 4,3 bobot B ditambah 14,9 bobot B. Jadi bobot B sama dengan 175 dikurangi 53,75 ya dibagi 10,6. Sorry. 175 dikurangi 53,75 dibagi 10,6. 11,438 atau kita bisa bulatkan 11, berapa? 11,44 ya. Nah, ingat ya bobot B tadi siapa? Bobot B karena dia 14,9 maka dia miliknya twin 60. Berarti bobot B atau bobot twin 60 adalah 11,44 ya. Pilihannya ada dua, ini sama ini kan. Tapi kan nggak mungkin jadi 10. Kalau 1,06 tambah 11,44 jadinya 12,49. Tapi kalau ini jadinya 12,5. Ya, ini jawabannya. Ya, oke ya, sip ya. Oke. Nah, rumus ini kita bisa gunakan di soal yang berikutnya ya, karena soal berikutnya tidak bisa menggunakan aligasi ya. Ini Anda perhatikan soal yang ini. Ini kan twin 60, dia bobotnya 55, span 80, bobotnya 45. Berarti kita ketahui bobot totalnya itu adalah 100% ya, gitu. Nah, kita hilangkan aja karena semuanya sama-sama pakai persen, kita persennya hilangkan saja. Berarti ini yang kita cari adalah HLB total. Ya, HLB total dikali 100 sama dengan 55 dikali 14,9 ditambah 45 dikali 4,3. Nah, berapa tuh?
10,13. Ya, 10,13. Ya, ini jawabannya. Bagaimana itu caranya adalah dari 55 dikali 14,5 ditambah dengan 45 dikali 4,3. Ya, jawabannya adalah 991. Sorry, kok 991? 55 dikali 14,9 ditambah 45 dikali 4,3 ya. Nah, jawabannya adalah 1013. 1013 dibagi 100. Jadilah 10,13. Gitu ya, anak-anak ya. Yuk kita lanjut. Oke, soal berikutnya ini adalah soal tentang suspensi ya. Suspensi 60 mili. Suspensi kloramfenikol, biasanya kloramfenikolnya diganti menjadi kloramfenikol palmitat ya. Kloramfenikol palmitat kenapa? Karena kalau kloramfenikol saja itu aja yang kenceng. Takut enggak ini. Nah, apa namanya diganti dengan kloramfenikol palmitat karena supaya rasanya tidak terlalu pahit ya. Jadi tidak ada hubungan dengan kelarutan, tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Dia hanya supaya membuat si suspensinya itu tidak terlalu pahit. Kenapa? Karena kloramfenikol sangat pahit sekali ya. Oke. Nah, nah, kalau perhitungan ini apa namanya? Karena kloramfenikol diganti dengan kloramfenikol palmitat dan BM kloramfenikol palmitat itu besar, tentu saja kebutuhan kloramfenikol palmitatnya akan lebih besar dibandingkan dengan hanya kloramfenikol saja. Nah, caranya gimana? Ini caranya tinggal gini. Ini kan bikinnya 60 mili. Ini kan bikinnya 60 mili ya. Ini 5 mili. Berarti 60 per 5 dikali 125 mg. Ini kita butuhnya 1500 mg. 1500 mg itu untuk apa? Untuk kloramfenikol. Berarti kalau kita pakai yang kloramfenikol palmitat 3561,56 dibagi dengan 323,132 dikali 1500 mg. Berapa tuh? Eh, 2,607 gram. Betul. Betul sekali. Jawabannya yang ini ya, 2607. Terima kasih Zahratul dan Karol. Ya, sudah paham ya cara menghitungnya ya. Nanti ini juga mungkin bisa jadi muncul ya di soal CBT. Oke, kita lanjut. Oke, nah CMCNA kalau 1% berarti 1% dari 60 mili ya. 1% dari 60 mili. Berarti 1 per 100 dikali 60. Berapa tuh? 0,6. 600 mg. 6-nya 0,6 gram. Berarti kalau dirubah jadi miligram, berarti dia jatuhnya 600 miligram. Ya, oke. Oke, lanjut. Ini apa? Ini sudah ya, ini mah sudah ya. Oke nih. Sekarang ya ini. Nah, bagian terakhir ya, 9 dari 9. Di dalam mata kuliah farmasi fisik, kalian pasti sudah diajarkan juga ya bahwa suatu zat itu akan bisa terhidrasi oleh air jika dia memiliki sudut kontak yang kecil dengan air gitu ya. Semakin besar sudut kontaknya, maka dia akan semakin sulit terlarut atau semakin sulit untuk terbasahi. Maka kalau ditanyakan mana yang paling mudah terbasahi, tentu saja sudut kontak dengan sudut kontak 45 ya, karena teorinya tadi kalau dia semakin kecil sudut kontaknya, maka dia akan mudah terbasahi, makan mudah untuk bisa bercampur dengan air. Tapi semakin tinggi sudut kontaknya, maka akan susah untuk terbasahi, sehingga kita butuhkan surfaktan atau dengan suspending agent. Ya, jadi ini jawabannya adalah zat dengan sudut kontak 45.
Oke, nah fungsi Twin 80 pada sediaan ini adalah dia sebagai surfaktan ya. Kenapa kita kadang menambahkan surfaktan? Tadi ya, kalau sudut kontaknya si zat aktifnya terlalu tinggi, kadang kita tambahkan suspending agent aja nggak cukup. Tetap ada yang ngambang, tetap ada yang nggak mau masuk ke air. Oleh karena itu, kita tambahkan Twin 80 atau surfaktan supaya si zat aktif yang ngambang tadi, yang nggak mau masuk ke dalam air tadi bisa lebih nyaman dan dia akan masuk gitu ya, akan mudah terbasahi dan menurunkan sudut kontak ya, gitu. Oke, suspending agent dapat meningkatkan viskositas tentu saja ya. Oke, contoh surfaktan adalah kationik, surfaktan kationik bisa apa? Twin span ini masuknya apa namanya tidak bermuatan gitu ya. PGA tentu saja bukan karena PGA adalah apa namanya gom Arab gitu ya. TA ini sulfatnya basa gitu ya. Dan jawabannya adalah benzol kalium klorida. Oke, lanjut. Apoteker R&D, emulsi, bagaimanakah cara kerja emulgator? Nah, karena ini pulvis gum arabicum, ada 4 cara kerja emulgator dalam pembuatan emulsi. Yang pertama, cara kerja emulgator itu dengan cara menurunkan tegangan permukaan, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara ada yang disebut dengan electric double layer, gitu ya. Jadi si apa namanya si emulgatornya akan melapisi zat aktif sehingga si zat aktif itu akan memiliki muatan yang apa namanya yang berlawanan dengan muatan zat aktifnya, kemudian membentuk ikatan dengan apa namanya molekul yang berlawanan dengan si molekul si zat aktifnya gitu ya. Misalkan kalau zat aktif muatannya positif gitu ya. Kalau zat aktifnya muatannya positif gini, maka di sekitarnya akan negatif. Nah, kalau dia negatif, maka di luarnya akan positif. Nah, ini makanya disebut dengan electric double layer. Ada lagi yang disebut dengan oriented wedge atau disebut dengan apa namanya teori bentuk baji gitu ya. Jadi ini nanti yang disebut dengan HLB, adanya keseimbangan antara hidrofil dan lipofil balance. Dan yang terakhir adalah membentuk lapisan film. Jadi kalau misalkan ini ada molekul, maka si emulgator akan melapisi bentuk film gitu ya. Nah, inilah cara kerja dari si PGA. Jadi dia akan membentuk lapisan film pada molekul atau pada globul apa namanya globul tetesan-tetesan kecil dari air ataupun minyak supaya dia tidak ada interaksi dengan molekul yang lainnya. Oleh karena itu PGA tidak disarankan karena dia membentuk lapisan film, maka PGA tidak disarankan untuk sediaan topikal. Kenapa? Karena nanti dia membentuk lapisan di permukaan kulit. Nanti jadinya bukannya kulitnya jadi bagus malah jadi busik gitu kan ya. Makanya PGA itu disarankan hanya untuk sediaan oral saja, tidak disarankan untuk sediaan topikal ya. Nah, berarti cara kerja dari PGA adalah membentuk lapisan film ya. Oke. Oke, selanjutnya, nah kalau oral, ya semua sediaan oral cocoknya emulsinya itu adalah minyak dalam air. Kenapa? Karena pembentukan emulsi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan aftertaste yang tidak enak dari minyak gitu ya. Sehingga kalau misalkan bentuknya air dalam minyak ya keneh-keneh gitu ya. Makanya yang kalau untuk sediaan oral bagusnya dia adalah sediaan oil in water. Sehingga nanti kalau dikonsumsi sama pasien, yang terasa itu hanya si airnya saja, minyaknya tidak terasa. Dan dia tidak meninggalkan aftertaste yang tidak enak di mulut pasien. Ya. Ini sudah ya, tadi kita di atas sudah kerjakan. Ini juga sudah ada beberapa yang berulang-ulang ya, saya mohon maaf. Fungsi dari metilparaben adalah sebagai Pengawet. Betul. Oke. Emulgator dengan cara menurunkan tegangan permukaan ya. Hal ini dilakukan karena emulgator memiliki gugus hidrofil dan lipofil ya. Sehingga ada daya ikatan antar molekul yang disebut sebagai apa? Ayo, daya ikatan yang terjadi antara emulgator dengan
apa air atau dari minyak apa disebutnya dengan Adesi bukan Bu? iya betul sekali Karol ya dia adesi. Adesi itu antar molekul ya. Kalau kohesi itu sesama molekul. Jadi ingat-ingatnya gini, kalau kamu lihat cowok sama cowok jalan bareng terus saling berpegangan tangan gitu ya, berangkulan kan kamu pasti kok gitu ya. Kok gitu ya, kohesi gitu ya. Kok dia sejenis gitu ya. Tuh, jadi ikatan antar sejenis. Kalau misalkan kamu lihat teman kamu, loh kok tiba-tiba itu cowok sama cewek, loh kok gitu kan jadi ade gitu ya. Kamu pengen bawanya kan ngegodain tuh adesi ya, berarti antar molekul ya. Kalau agregasi itu berarti dia adanya interaksi ya antar molekul agregasi. Nah, agregasi ini bisa menyebabkan ketidakstabilan gitu ya. Contohnya apa? Misalkan kalau lagi kuliah di kelas gitu ya. Kamu kalau misalkan berinteraksi sama teman kamu di sebelah ngobrol itu kelas jadi rame, ribut kan? Kalau ribut berarti tidak stabil kan? Berarti. Nah, itu agregasi adalah yang bisa menyebabkan ketidakstabilan. Reaksi bisa terjadi dengan siapa saja, bisa ada reaksi hidrogen, hidroksi oksidasi, reaksi kimia ya. Kalau polaritas itu dia menentukan apa namanya sifat dari suatu senyawa gitu ya, apakah dia bersifat polar atau non polar ya. Ini juga bisa menjadi salah satu alasan mengapa satu zat tidak bisa tercampur dengan zat yang lainnya ya. Ini nah, ini ya kalau kalian baca soal ini kan kamu pasti udah puyeng duluan ya. Wah, ini, ada HLB butuh 9, 45, dan sebagainya. Padahal yang ditanya adalah berapakah jumlah emulgator yang dibutuhkan untuk membuat 250 gram emulsi tipe minyak dalam air, ya, dan emulgatornya adalah 5%. Jadi kamu tinggal 5% kali 250 gram, gitu. Ya, tanpa harus yang lain-lain, gitu. Ya, ini jadi jawabannya 12,5. Ini sudah ya 10,3. Nah, kalau yang ini surfatan anionik apa? Contohnya. Contoh surfaktan anionik. PGA ya Bu. Iya, betul ya. Contoh surfaktan anionik itu kita bisa yang sifatnya ya, kalau TA sebenarnya TA juga kalau yang lainnya ya selain tadi yang kamu sebutkan PK, ada lagi yang lainnya contohnya ada sodium lauryl sulfat. Nah, sodium lauryl sulfat itu bisa kita gunakan sebagai surfaktan di pembuatan produk-produk pembersih seperti sabun, sampo, apa namanya? Sabun, sampo, terus kemudian deterjen ya dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini mengenai sifat aliran ya. Sifat aliran itu ada 4 ya. Ada bentuk Newtonian, kemudian ada plastis, ada pseudoplastis, kemudian ada dilatan ya. Nah, kalau Newtonian itu dia bentuknya contohnya adalah air, dia bentuknya gini ya. Terus kemudian kalau apa namanya? Plastis itu dia begini, sorry. Kalau plastis itu dia pseudoplastis ya, dia ada daya geser dulu. Terus kemudian kalau dilatan dia seperti ini, ya. Terus kemudian kalau si plastis dia dari sini ke sini, ya. Jadi dia nggak ada geser dulu. Nah, yang kita harapkan kalau disediain itu yang ini yang plastis. Ya, nah plastis itu ada lagi disebut dengan tisotropik. Tisotropik itu adalah suatu sifat aliran yang ketika dia didiamkan dia akan apa namanya memadat, tapi ketika dia dituangkan dia akan menjadi cair seperti gel. Ya, itu sifat aliran. Ya, oke kita lanjut ini. Nah,
kejadian padahal kita bikinnya minyak dalam air, tapi ternyata selama penyimpanan dia berubah jadi air dalam minyak. Nah, itu disebut dengan inversi fase. Kenapa bisa terjadi inversi fase? Bisa karena penyimpanan yang tidak betul, bisa juga karena adanya reaksi kimia, bisa juga karena adanya pertumbuhan mikroba, sehingga si mikroba ini membuat perubahan tipe dari minyak jadi air menjadi air minyak atau sebaliknya. Ya. Oke, ukuran partikel untuk pembuatan suspensi diusahakan tidak lebih dari 5 mikro. Ya. Oke. Terus kemudian zat tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki formula karena adanya apa nih? Cepat mengendap adalah penambahan santan gam, ya, karena santan gam ini adalah suspending agent. Gliserol kan humektan, propilen glikol bisa humektan, bisa konsolven. Sorbitol pemanis, metil paraben adalah pengawet. Jadi kita pakainya santan gam, ya. Oke. Terus ini adalah untuk ini ya, apa namanya? Kita nanyakin beta ya. Beta itu jadi kalau misalkan kita lakukan pengamatan, ini ada yang namanya gelas ukur gitu ya. Kalau kalian ingat, ini ada di praktikum Farvis 2 ya. Nah, ini ya gini. Terus kemudian ini ada ininya, ada skalanya gitu ya. Misalkan di sini 100. Kamu masukkan kan suspensi yang sudah kamu buat. Misalkan di sini ya 100. Nah, berarti 100 ini adalah V0 gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan VU. VU itu apa? VU itu adalah endapan. Misalkan di sini ada endapan gitu ya. Terus tapi di sini juga tetap di sini ada endapan, tapi di sini semuanya tetap keruh gitu ya. VU-nya bisa jadi 100 gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada apa namanya? Di sini ada fasa bening gitu ya. Di sini ada fasa bening. Misalkan fasa beningnya di 95 gitu ya. Maka VU-nya jadi 95. Gitu ya. Terus ada yang disebut dengan vita hingga. Vita hingga itu adalah kita lihat, misalkan di sini ada endapan nih, endapannya di sini 10. Terus ini ada fase bening 5 gitu kan ya. Nah, maka kita hitung vita hingganya itu adalah 100 dikurangi ini ya, dikurangi 100 dikurangi ini kan jarak 100 ke ini 5 ya. Kurangi 5 dikurangi 10. Berarti dia di 85. Tuh. Ya. Nah, beta itu adalah FU, sorry, kalau saya nggak lupa, FU per F tahingga, nggak salah. FU itu adalah VU per V0. V tahingga adalah V tahingga per V0. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini, kita apa namanya, kita balikan gitu ya. Sebenarnya beta itu adalah VU per V tahingga. Kenapa bisa gini kan gini ya? Kan VU per V0 dibagi Vita hingga per V0. Kalau kita naikin ke atas kan jadinya VU per V0 dikali V0 per Vita hingga gitu kan ya. Kan ini coret-coret gitu. Jadi beta itu bisa sama dengan VU per Vita hingga. VU-nya berapa tadi? 95. Vita hingganya berapa? 85. Berarti betanya itu sama dengan 1, berapa tadi? 1,95 coba bagi 95 bagi 85. Berarti 1,17 gitu ya. Atau 1,12. Nah, berarti betanya 1,12. Gitu ya. Harusnya di sini ya, sekitar sinilah gitu. Nah, coba ini berarti volume endapannya 95, volume fasa padat atau waktunya adalah 80. Berarti 95 per 80. 1,18. Ya, paham ya?
95 dibagi 80, jadi 1,18. Ya, oke. Beta, kalau beta sama dengan 1, dia berarti stabil. Ya, kalau betanya lebih dari 1, berarti kemungkinan nanti dia akan mengalami yang namanya deflokulasi. Kalau betanya kurang dari 1, maka dia akan disebutkan, dia akan mengalami, kalau betanya lebih dari 1, maka dia akan disebut dengan flokulasi. Kalau dia betanya kurang dari 1, kemungkinan dia akan terjadi yang namanya deflokulasi. Oke, kayaknya udah ya terakhir ya. Nah, ini apa? Aquades untuk mengembangkan CMCNA. Nah, ingat ya, air untuk mengembangkan CMCNA itu 20 kali bobot dari si CMCNA-nya. Misalkan kalau kita pakai CMCNA 1 gram, berarti air yang kita butuhkan berapa banyak? 20 mili. Ya. Kalau kita pakai 2 gram, berarti 40 mili gitu ya. Pokoknya 20 kali dari bobot si CMCNA-nya. Makanya penggunaan CMCNA tuh nggak banyak-banyak. Dia rentang antara 0,5 sampai dengan 2%. Gitu ya. Oke, terakhir nih. Pengamatan terjadi pengendapan cepat, mudah didispersikan kembali, ikatan antar molekul endapan lemah. Oh, tentu saja ini jawabannya adalah flokulasi. Ya, sudah terakhir kita sudah selesai. Eh, Pas banget 829. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Saya rasa nggak ada ya, sudah ini semua. Pertemuan pengkayaan saya sudah selesai gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan pengkayaan yang lainnya. Saya nitip pesan sekali lagi ya, bukan cuma buat Rijal saja, tapi buat semuanya ya, mahasiswa PSPA apoteker, tolong ya. Kalau misalkan kamu sekarang coba, tadi ada nggak yang 100% bisa jawab benar semua? Nggak ada kan, masih ada yang lupa-lupanya. Apalagi besok masih banyak loh. Ini baru satu sesi aja, cuman farmasetika aja. Kamu besok masih ada farmakologi. Farmakologi banyak banget lagi ya. Banyak banget tuh dosen yang farmakologi. Kamu pengobatan dari mulai infeksi, kemudian apa? Dari mulai hipertensi, kemudian ada lagi degeneratif ya, diabetes, ada lagi apa namanya? Parasitologi dan lain sebagainya. Banyak banget gitu. Materi Pak Fikri juga kemarin pasti banyak banget nanti. Belum lagi kamu nanti di manajemen farmasi. Masih banyak SBA ya, kemarin Bu Puji sudah memberikan kan kepada kalian SBA. Pusing banget tuh nggak tuh kepalanya. Pasti pusing kan gitu. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh dari sekarang, mau kapan lagi gitu. Ya, saya bicara begini tuh karena peduli sama kalian. Bukan karena nggak suka ya. Wah, saya nggak suka nih sama si Rijal. Saya bilang aja dia, nah. Enggak, bukan saya nggak suka. Justru saya tuh sayang sama kalian. Justru saya tuh pernah merasakan di posisi kalian jadi mahasiswa gitu. Bahkan terakhir sekolah S3 juga nggak mudah buat saya gitu. Ya kan? Perlu kemauan keras, perlu kerja keras, perlu juga jalur langit kan gitu. Berdoa setiap saat ya untuk diberikan kemudahan. Bisa aja sih sekarang kamu, udahlah, Bu Tita ngomong apalah gitu. Ya, nggak apa-apa itu juga gitu ya. Tapi ingat, kalau di kita gitu ya, kalau di kami di Islam gitu ya, Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau si kaumnya itu tidak mau berusaha. Udah jelas, walaupun misalkan rezeki itu udah ada Allah yang ngatur, iya betul. Rezeki itu sudah ada Tuhan yang atur. Tapi rezeki itu tidak akan berubah kalau kamunya tidak berusaha, kan gitu. Ya, bener nggak? Jadi kita mah tugasnya apa? Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, berusaha sekeras mungkin, berusaha semati-matian mungkin gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki masa depan kita. Yang kita harapkan masa depan yang lebih baik. Gitu kan ya? Saya kemarin baru dapat nih.
ada quotes yang bagus nih dari Imam Syafi'i. Kalau kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, ya, Imam Syafi'i ini bilang ya, kalau kamu nggak tahan sama lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ya, ingat itu aja. Ini orang zaman dulu yang bilang gitu ya. Dan itu relate banget gitu. Ya, kalau kita malas-malesan, kita udahlah, apalah gitu ya. Ya udah buktiin aja nanti gitu. Ya, jadi saya harap nanti kita ketemu lagi di pemantapan ya. Mungkin bertemu juga di sidang gitu ya, belajar dengan baik. Sekarang tinggal dikit doang kok, 2 bulan ini aja kamu mati-matian belajar gitu. Ya, 2 bulan ini aja kamu mati-matian aja. Nggak apa namanya, nggak usah kamu muluk-muluk tuh aja dulu buat nasib kamu sendiri gitu. Orang biar supaya kamu nanti minimal nggak nyusahin orang tua gitu, nggak ngerongrong orang tua gitu, kamu nggak minta jatah warisan sama orang tua. Udah itu aja cita-cita. Biarin aja orang tua itu menggunakan harta kekayaannya untuk kesenangannya mereka gitu. Dia punya sawah 1 hektar, ya itu mah punya mereka. Kalau kamu punya saran, mah jual aja tuh sawah 1 hektar, mama keliling dunia, mama pergi haji, mama pergi umroh, mah pakai aja furodah gitu ya. Jangan kamu berharap sawah 1 hektar itu jadi milik kamu, kamu mikir aja gitu. Kamu dong berusaha sendiri gitu. Tuh ya, itu. Saya sih nitipnya itu aja ya. Selamat belajar mempersiapkan untuk sidang nanti ya. Semoga lancar ya, dan semoga Allah memudahkan gitu ya jalan perjalanan kita untuk menyongsong hari nanti gitu ya. Dan semoga apa namanya, semua cita-citanya bisa tercapai dengan baik ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa belajar, berdoa, dan berbuat kebaikan. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam.